Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Tiono dari S1 Farmasi 6A. Di sini saya akan dalam video ini akan mempresentasikan tentang epilepsi, status epileptikus dan Parkinson. Yang pertama kita ke epilepsi. Dari pengertiannya, epilepsi adalah penyakit saraf yang ditandai oleh kecenderungan yang dibentuk menimbulkan bangkitan epileptik yang terus-menerus dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Epilepsi ini ditandai dengan kejang berulang. Kita masuk ke etiologinya. Etiologi pada epilepsi tidak ada penyebab tunggal. Jadi predisposisi penyebab epilepsi yaitu yang pertama ada pasca trauma kelahiran, yang kedua pasca cedera kepala, yang ketiga adanya riwayat infeksi pada masa anak-anak, yang keempat riwayat gangguan sirkulasi cerebral, yang kelima riwayat demam tinggi, yang keenam riwayat gangguan metabolisme dan nutrisi, yang ketujuh riwayat tumor otak atau abses dan abses, yang kedelapan riwayat keturunan epilepsi. Itu etiologinya. Kita masuk ke tipe kejang. Yang pertama ini ada tipe tonik-klonik, di mana tipe tonik itu tipe hilangnya kesadaran, seperti tubuh kita menjadi kaku seperti itu, bisa kaku seperti itu. Nah, untuk yang kloniknya itu seperti anggota tubuh kita itu bergerak-gerak atau kelojotan, kehilangan kendali seperti itu. Selanjutnya ada tipe mioklonik. Nah, di sini mioklonik kontraksi tiba-tiba dari otot lengan, tungkai, atau ke seluruh tubuh seperti itu. Selanjutnya ada yang keempat, ini ada tipe atonik. Jadi tipe atonik ini seluruh otot ini mengendur atau kehilangan kendali sehingga tubuh kita itu seperti kayak lemas, bisa jatuh. Yang selanjutnya ada tonik. Nah, tonik ini semua otot kita, tubuh kita itu kaku. Yang selanjutnya ada klonik. Nah, kalau klonik ini gerakan berkedut atau ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, gerakan bergerak-gerak seperti itu, kehilangan kendali. Selanjutnya kita masuk ke gambaran klinis. Gambaran klinis dari epilepsi. Gejala kejang bergantung pada jenis kejang. Kejang cepek bisa berupa gambaran somatosensori atau kesadaran berubah seperti itu. Selanjutnya kejang absens memiliki periode kesadaran yang sangat singkat. Nah, ini persekian detik atau menit. Selanjutnya kejang GTC. Di sini episode kejang mayor berhubungan dengan kehilangan kesadaran. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis dari epilepsi. Nah, diagnosis dibuat atas dasar gejala medis dan laporan dari pasien atau keluarga, seperti bisa terjadi 2 kali kejang yang tidak dipicu lebih dari 24 jam secara berulang. Selanjutnya 1 kali kejang tidak diprovokasi atau dipicu, berlanjut atau kambuh 60% setelah 2 kali kejang terjadi selama 10 tahun ke depan. Yang ketiga, diagnosis sindrom epilepsi. Ini bisa dengan pemeriksaan neurologis dengan EEG atau elektroencephalografi, ada pencitraan otak seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke patofis. Untuk patofis dari epilepsi ini ada banyak sekali, dilihat dari pemicu. Yang pertama, patofisiologi berdasarkan mekanisme eksitasi. Aktivitas patofisiologi epilepsi. Yang pertama ini ada patofisiologi berdasarkan mekanisme eksitasinya. Jadi kejang itu dapat dipicu oleh eksitasi sel saraf dan hubungan antar sel-sel saraf. Kejang dari glutamat yang dilepaskan dari terminal persinap akan berikatan dengan reseptor glutamat yang disebut reseptor inotropik glutamat, yang memiliki beberapa subtipe, yaitu NMDA atau N-methyl despartate dan non-NMDA.
ikatan glutamat dengan reseptor non NMDA ini akan menghasilkan neurotransmisi eksitasi tipe cepat yang disebut excitatory postsynaptic potential ESPS. Sementara itu ikatan glutamat dengan reseptor NMDA ini akan menghasilkan tipe EPSP yang lebih lambat. Selanjutnya, patofisiologi berdasarkan mekanisme inhibisi. Jadi GABA yang dilepaskan akan berikatan dengan reseptor GABA. Nah, di sini menyebabkan masuknya ion Cl- ke dalam sel neuron. Ketika masuknya ion Cl ini akan meningkatkan muatan negatif dalam neuron postsinap dan mengakibatkan hiperpolarisasi. Perubahan pada potensial membran ini disebut inhibitory postsynaptic potential IPSP. Jadi jika diaktifkan oleh GABA presinaptik maupun postsinaptik ini maka reseptor GABA akan menyebabkan IPSP seperti yang di atas. Nah, jadi IPSP itu apa sih? IPSP itu berperan dalam menurunkan cetusan elektrik sel saraf. Penurunan komponen sistem GABA IPSP ini akan mengakibatkan eksitasi mencetus epilepsi. Selanjutnya, patofisiologi berdasarkan sinkronasi. Jadi epilepsi dapat diakibatkan oleh gangguan sinkronasi sel-sel saraf berupa hipersinkronasi. Jadi ketika hipersinkronasi terjadi akibat keterlibatan sejumlah besar neuron yang berdekatan dan menghasilkan cetusan elektrik yang abnormal. Potensial aksi yang terjadi pada satu sel neuron akan disebarkan ke neuron-neuron lain yang berdekatan dan pada akhirnya akan terjadi bangkitan elektrik yang berlebihan yang bersifat berulang seperti kejang-kejang. Patofis berdasarkan mekanisme iktogenesis. Jadi mekanisme iktogenesis ini diawali dengan adanya sel-sel neuron abnormal yang mempengaruhi neuron sekitarnya dan membentuk suatu critical mass yang bertanggung jawab dalam mekanisme epilepsi. Patofis berdasarkan epileptogenesis. Bangkitan epilepsi dicetuskan oleh suatu sumber di otak yang dinamakan fokus epileptogenik yang berasal dari sekelompok sel neuron yang abnormal di otak dan memiliki lepas muatan listrik yang berlebihan sehingga mengalami hipersinkronasi. Yang keenam ada patofis berdasarkan mekanisme peralihan interiktal-intal. Yang ketujuh ini langsung saja patofis berdasarkan mekanisme neurokimiawi, dan yang terakhir ini berdasarkan patofis berdasarkan mekanisme imun. Jadi teori ini menyebutkan bahwa reaksi imunologis atau inflamasi ini menyebabkan berbagai penyakit neurologis termasuknya penyakit epilepsi. Jadi reaksi inflamasi pada sistem saraf pusat merupakan akibat dari aktivitas sistem imun adaptif maupun non adaptif. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke terapi, ke tujuan terapi terlebih dahulu. Di sini tujuan terapinya menurut Intisari Sains Medis 2017 untuk mengupayakan kondisi bebas bangkitan dengan efek samping seminimal mungkin. Di sini ada contoh obatnya untuk terapi farmakologi. Penggunaan obat antilepsi didasarkan pada jenis epilepsi, kondisi pasien, pertimbangan efek samping dari obat-obat yang digunakan. Yang pertama untuk setengah parsial. Untuk obat utamanya di sini ada karbamazepin, phenytoin, asam valproat, gabapentin, lamotrigin dan lain-lain. Untuk kejang umum ini ada etosaximid, lamotrigin, asam valproat, fenobarbital dan phenytoin. Yang setengah mioklinik ini ada leviracetam, topiramat, clonazepam. Yang untuk kejang tonik-klonik ini ada asam valproat dengan adanya alternatif vigabatrin.
Untuk toniknya ini ada carbamazepine dengan alternatif clobamazam. Untuk klonik ada phenytoin dengan alternatifnya phenobarbital. Untuk absence ada etnosuximid dan clonazepam. Ada juga asam valproat. Seperti itu tentang epilepsi. Selanjutnya kita masuk ke status epileptikum. Di sini status epileptikum dari pengertiannya adalah serangan seizure diulang tanpa disela suatu periode sadar sebelum serangan seizure berikutnya terjadi atau seizure berlangsung lebih dari 30 menit dengan ataupun tanpa gangguan kesadaran. Jadi kejang yang lama lebih dari 30 menit. Untuk etiologinya, penyebab bisa terjadi pada penyebab yang segala utamanya adalah kejang. Penyebab utamanya segalanya adalah kejang, yaitu bisa karena encephalitis, trauma kepala, tumor otak, stroke, gangguan elektrolit darah, HIV atau AIDS, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa. Ini untuk gejalanya, gejala gangguan kesadaran disertai gangguan kesadaran. Selanjutnya disorientasi begitu GCE dapat dikontrol. Nyeri akibat luka, tanda-tandanya ada luka, demam atau penyakit penyerta seizure umum, hipotermia, inkontinensia, kontraksi otot, fungsi pernapasan lemah. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagnosis. Diagnosisnya ada kultur darah, screening obat, profil kimiawi darah, lumbar fungsi, EEG, MRI, sinar X, EKG dan ALT. Kita masuk ke Parkinson. Parkinson adalah penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetaran, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan dan ekspresi wajah kosong seperti topeng dan salivasi berlebihan. Untuk gejalanya ini ada gejala dari gambaran utama, bradykinesia, ketidakseimbangan postur, tremor saat istirahat. Untuk gejala motoriknya penurunan dexterity, dysarthria, fascinating gait, perubahan postur, hipomimia, hipopnomia, mikrograpnya. Untuk gejala otonomik di sini ada konstipasi, diaforesis, proximal fusing, gangguan seksual, gangguan kandung, perubahan tekanan darah ortostatik. Untuk perubahan status mental di sini ada bradyprenia, confusional state atau kebingungan, bingung seperti itu, demensia, psikosis, gangguan tidur. Untuk gejala lainnya ada mudah lelah, kulit berminyak, kaki bengkak, berat badan menjadi turun. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologinya. Sebagai penyakit neurodegeneratif ditandai berkurangnya dopamin. Jadi penyakit ini ditandai dengan adanya berkurangnya dopamin yang dihasilkan substansia nigra akibat degenerasi neuron dopaminergik. Untuk tujuan terapi untuk meminimalkan ketidakmampuan dan efek samping sekaligus mempertahankan kualitas hidup. Untuk terapinya ada 2 di sini saya tulis. Ada terapi farmakologi. Yang pertama bekerja pada sistem dopaminergik, contoh obat L-Dopa, MAO, inhibitor agonis dopamin. Selanjutnya bekerja pada sistem kolinergik, contoh obatnya ada diperidon, ospenadrin, proxycycline. Yang ketiga bekerja pada sistem glutamatergik, contoh obat amantadin, memantin, remasemid. Yang selanjutnya bekerja pada pelindung neuron, contoh obat remasemid, nikotinamid,
siklosporin dan takrolimu. Untuk terapi non farmakologi ini ada perawatan penyakit Parkinson, ada juga dengan pembedahan, juga ada dengan deep brain stimulasi, yang terakhir transplantasi. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan atau materi kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.